Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. sehat. Alhamdulillah sehat, Iya. baik ya. Pada semangat ini ya. Iya, terus. semangat. Oke. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah datang dan menyempatkan waktu untuk melakukan sesi konseling atau pertemuan yang kedua kali ini ya. Oke, lanjut saja ya mungkin. Oke, di sini Ibu ingin tahu permasalahan kalian, mungkin diceritakan lebih detailnya dulu. Sedikit aja dulu. Mulai dari Mbak Alisa dulu mungkin. Kalau saya ini sih nggak percaya diri di depan umum sih karena penampilan dan body juga. Oke, insecure ya Mbak Alisa ya, bisa dibilang insecure ya. Oke, kalau Mbak Jihan? Kalau saya sih ini tinggi badan, nggak percaya sama tinggi. Nggak percaya diri. Iya, nggak percaya diri sama tinggi. Oke, kalau Mbak Yohana? Kalau saya hampir sama kayak Mbak Lis yang insecure karena cara jalan saya. Kalau Mas Wawan? Kalau saya hampir sama dengan Mbak Jika juga sih Bu ya. Ya karena tinggi badan. tinggi badan juga sih kalau bisa kumpul sama teman-teman karena teman-teman saya rata-rata tingginya dari atas saya gitu. Jadi Mas Wawan tuh kayak ngerasa pendek gitu ya? Pendek gitu. Oke, jadi permasalahan teman-teman ini hampir sama ya. Mungkin saya nggak begitu juga harus diselesaikan secara bersamaan juga ya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman itu untuk memilih satu permasalahan, mungkin dari Mbak Alisa, Mbak Jihan, Mbak Yohana, sama Mas Wawan itu yang lebih urgent dulu itu yang mana? Mungkin dari Mbak Alisa dulu. Kalau dari saya lebih baik Mbak Cian dulu ya Bu ya, karena kan lebih urgent intinya karena di badan. Kalau saya sih nggak terlalu urgent banget, jadi mungkin Mbak Cian aja dulu. Oke, kalau Mbak Yohana bagaimana? Kalau saya setuju untuk membantunya. Oke, memilih Mbak Jihan ya, Iya. karena Menurut saya alasannya juga permasalahan itu juga lebih urgent. lebih urgent gitu. Iya. Kalau Mbak Jihan sendiri nih bagaimana? Iya, nggak apa-apa. Oke, ini nggak apa-apa, permasalahan Mbak Jihan dulu yang dibahas. Oke, jadi permasalahan Mbak Jihan ya yang akan dibahas. Bagaimana Mbak Jihan? Iya, bersedia Bu. Oke, bersedia ya. Oke, jadi kalau begitu Mbak Jihan boleh diceritakan secara detail permasalahan apa Mbak Jihan yang sampai saat ini tuh sampai mengikuti sesi konseling kelompok dengan tema kepercayaan diri. Boleh diceritakan Mbak Jihan? Oke, jadi saya mengikuti konseling ini itu biar saya itu percaya diri gitu Bu sama tinggi badan saya. Karena saya itu merasa kayak insecure gitu karena teman-teman saya juga rata-rata tinggi dan kalau foto pun biasanya itu saya pakai jinjit gitu biar setara gitu sama teman saya. Berarti permasalahan Mbak Jihan ini insecure sama tinggi badan ya, kayak merasa Mbak Jihan ini kalau foto terus Mbak Jihan ini kayak harus gigit dulu baru kayak kelihatan gitu ya Mbak Jihan ya. Oke, dari permasalahan Mbak Jihan itu tadi perilaku yang seperti apa Mbak Jihan kalau misal mungkin dari kayak foto itu tadi terus kayak Mbak Jihan ini merasa insecure itu perilaku yang seperti apa? Perilaku muncul sih seperti apa Mbak Jihan waktu kayak gitu? Munculnya sih kayak misalnya ini sih Bu, kayak main gitu ya. Terus kan pastinya diajak foto sama teman-teman ya. Nah itu kayak mulai muncul gitu Bu. Oke, tadi Mbak Jihan kan sudah menceritakan secara detail ya. Nah itu perilaku yang seperti apa sih Mbak Jihan waktu pada saat Mbak Jihan ini merasa insecure kayak gitu, kayak melihat mungkin dari melihat foto-foto, oh ternyata saya kecil sendiri. Nah itu perilaku yang seperti apa Mbak Jihan? Mungkin kayak apa ya, sedih, mengurungkan diri kayak gitu. Biasanya sih ini Bu, kayak menghindari gitu sama teman-teman yang tinggi. Jadi memilih teman yang setara gitu. Oke, menghindar gitu ya Mbak Jihan ya. Nah menghindarnya itu seperti apa Mbak Jihan? Ya menghindarnya itu ya nggak main sama temen yang lebih tinggi
gitu. Oke, jadi Mbak Jen ini kayak menarik diri kayak gitu ya. Oke, dari teman-teman mungkin ada kayak pengalaman atau bisa diceritakan seperti itu, mungkin dari Mas Wawan dulu. Mungkin kalau dari saya dengan keinginan dan juga kemauan dari Mbak Jihan terkait dengan menarik diri gitu ya. Saya harap Mbak Jihan ini untuk lebih ke damai aja gitu ke diri sendirinya gitu. Oke, mungkin dari Mas Wawan yang baru saja dibilang itu mungkin Mas Wawan pernah mengalami kayak gitu kan tadi Mas Wawan bilang kalau ada masalah kayak gitu cerita Mas Wawan itu kayak insecure sama tinggi badannya Mas Wawan gitu. Itu dari menurut dari pandangan saya ya. Iya. Untuk dari saya sendiri ya saya itu sih lebih ke udah damai gitu sama diri saya sendiri dan saya sudah ya kayak gitulah pokoknya ya udah emang kayak gini kan berarti mau gak mau ya lebih bersyukur aja gitu nggak usah gini pikiran apalah gitu. Oke, baik Mas Wawan. Kalau Mbak Yona sendiri mungkin ada pengalaman kayak Mbak Jihan itu? Kalau saya berada di posisi Mbak Jihan itu mungkin perilaku yang saya munculkan itu saya kayak menarik diri ya ibu seperti kayak Mbak Jihan tadi itu terus saya tuh nggak mau untuk bertemu orang lain juga. Oke, berarti Mbak Yona itu kayak menarik diri terus kayak menjauhi orang Iya. gitu. Oke, kalau Mbak Alisa sendiri? Kalau dari saya sendiri sih kan tadi permasalahan saya kan karena berat badan gitu ya. Hampir sama sih menarik diri, tapi menarik dirinya itu nggak ketika setiap mau keluar gitu kayak kadang-kadang pengen kayak gitu, kadang-kadang nggak kayak muter gitu loh. Oke, berarti kayak menyesuaikan kondisi gitu ya, kayak moodnya kayak Mbak Alisa menyesuaikan gitu. Oke, kembali lagi dengan Mbak Jihan. Nah, dari permasalahan Mbak Jihan ini tadi, apakah lingkungan, terus orang tua, teman-teman itu mendukung Mbak Jihan? Kalau dari orang tua saya sih nggak tahu ya Bu. Kalau saya itu merasa insecure kepada teman-teman saya. Terus kalau dari teman-teman saya mendukung sih Bu. Kalau misalnya itu saya itu nggak boleh gitu loh insecure sama teman-teman yang lebih tinggi dari saya, kayak tetap percaya diri aja. Oke, kalau dari lingkungannya Mbak Jihan mungkin mendukung atau tidak Mbak Jihan? Kalau dari lingkungan saya sih mendukung. Oke, jadi dari orang tua itu Mbak Jihan tertutup ya. Jadi orang tua itu nggak tahu kalau Mbak Jihan itu sedang kayak merasa insecure atau butuh support dari orang tua kayak gitu ya Mbak Jihan. Tapi kalau dari teman Mbak Jihan itu dapat support kayak membangkitkan Mbak Jihan kayak gitu ya. Oke. Dari teman-teman mungkin apakah dari Mbak Alisa dulu nih, apakah dari orang tua, teman-teman itu mendukung Mbak Alisa? Sebenarnya kalau secara nggak langsung gitu ya orang tua itu kayak sering ngajak keluarku ya mungkin secara nggak langsung kamu tuh pede aja dengan cara ngajak keluar itu tadi. Terus kalau sama teman-temanku kayak gini sih Bu, lebih seringnya itu kayak alah aku sih kok ngono kayak apa sih Merespon. iya aku sih kok kayak udin bareng. Oke, jadi orang tua sama temannya Mbak Alisa itu mendukung ya. Dari kayak support-nya itu dengan kayak mengajak, tapi itu ejekannya itu kayak mendukung gitu ya, kayak Mbak Alisa ya. Oke, kalau Mbak Yohana sendiri bagaimana? Kalau dari saya orang tua mendukung ya. Terus orang tua juga kalau misalnya saya ngurung diri di dalam kamar, terus mereka mengajak saya ngobrol, terus mereka bilang gini sama saya, ngapain kamu pikirin omongan mereka, tuh juga bukan mereka yang bayang hidup kamu gitu. Lalu teman-teman saya juga mendukung ya ibu, kadang mereka sama seperti kayak orang tua saya, mereka selalu meyakinkan saya supaya saya itu nggak terlalu pikir-pikiran omongannya orang-orang tersebut. Oke, berarti dari orang tua terus teman-teman Mbak Yohana juga mendukung. Kalau Mas Wawan? Kalau dari saya sih kalau
dari support orang tua maupun teman-teman ya lebih ke itu sih, karena dulu kan sebelum saya mulai dari SMA kalau nggak salah gitu kan, dengan kebiasaan buruk saya gitu yang rokokan gitu kan, dengan kekurangan yang saya dapatkan sekarang ya paling support dari mereka itu tadi sih, dalam bentuk kayak ada ejekan juga, terus kayak makanya kamu dulunya nggak usah ngerokok, jangan minum begadang gitu. Jadi gitu. dari temannya Mas Wan ini kayak mensupport dalam hal kayak Kalau itu dari orang tuanya sih. dari orang tua Orang kayak tuanya. gitu. Terus kalau dari teman Kalau dari temen sih lebih ke udah ejek gitu sih, ejek kayak tapi bully gitu. oke, tapi Mas Wan nggak ngerasa down kan Enggak sih, ya udah biasa kayak gitu. ejekannya, tapi itu dalam arti kayak support gitu ya Mas Wan ya. Iya sih kalau Oke. kayak sulit ya. Oke, kembali lagi dengan Mbak Jihan. Nah, waktu Mbak Jihan ini kayak tadi perilaku mengurungkan diri ya Mbak Jihan, terus membuat rasa insecure itu Mbak Jihan kayak nggak pede. Nah, dalam perilaku pede itu Mbak Jihan itu seperti apa? Kayak Mbak Jihan tuh membuat rasa pedenya itu muncul tuh yang seperti apa Mbak Jihan? Mungkin kalau pas lagi keluar gitu ya, terus lihat ada orang yang lebih pendek dari saya. Nah, itu mungkin membuat saya itu percaya diri. Kalau yang pendek itu bukan hanya saya, tapi juga ada yang lebih pendek dari saya. Oke, kayak jadi setara gitu ya, Iya. membuat nggak insecure ya. Iya. Oke, kalau semisal Mbak Jihan ini nggak ngerasa pede itu seperti apa Mbak Jihan? Kayak mungkin ngerasa kayak males atau kayak gimana Mbak Jihan? Ya itu tadi sih, mending kayak nggak jadi keluar gitu, di rumah aja. Soalnya kan takutnya nanti kalau pas udah sesampainya di tempat nongki, nanti jadi kamu, terus kan nanti dilampiasin ke teman-teman, kan teman-teman juga nggak ngerti masalahnya apa. Oke, jadi Mbak Jihan itu kayak melampiaskan ke temen ya. Berarti oke, jadi kelemahan Mbak Jihan ini kayak melampiaskan ke temen, terus merasa nggak kayak percaya diri juga kayak gitu. Oke, dari tujuannya Mbak Jihan ini tadi dalam tema percaya diri dan permasalahan Mbak Jihan itu tadi, tujuannya apa sih Mbak Jihan? Ya tujuan saya sih lebih percaya diri ya sama tinggi badan saya, terus juga nggak terlalu membanding-bandingkan saya dengan teman saya yang lebih tinggi. Oke, jadi tujuannya Mbak Jihan itu kayak lebih percaya diri, meningkatkan kepercayaan dirinya Mbak Jihan supaya nggak merasa kayak pendek gitu ya. Oke, Mbak Jihan. Oke, jadi permasalahan Mbak Jihan dari awal sampai hingga saat ini itu Mbak Jihan nggak percaya diri dari postur tubuh yang Mbak Jihan tuh merasa pendek dari semua orang kayak gitu ya. Terus kalau di foto itu Mbak Jihan merasa kayak pendek sendiri gitu ya. Terus tapi ada dukungan dari teman-teman yang membuat Mbak Jihan tuh kayak merasa percaya dirinya meningkat kayak gitu. Tapi mungkin di sisi lain orang tua itu belum mengetahui Mbak Jihan kalau Mbak Jihan ini butuh support dari orang tua kayak gitu ya. Dan mungkin perilakunya Mbak Jihan ini mengurungkan diri atau kayak melampiaskan ke semua lingkungan kayak gitu, itu yang membuat Mbak Jihan kayak kurang kayak support kayak gitu ya Mbak Jihan ya. Oke, di sini Ibu mau memberikan teknik kepada Mbak Jihan, mungkin bisa diterapkan pada Mbak Jihan waktu kayak merasa gak pede terus gak percaya diri gitu ya Mbak Jihan. Mungkin itu itu namanya itu latihan perilaku Mbak Jihan. Nah, gimana Mbak Jihan ini kayak semisal, tapi Ibu mau tanya dulu, apakah teman-teman ini tahu teknik latihan perilaku ini? Enggak sih. Belum ya Pak Anissa? Oke, jadi Ibu di sini mau menjelaskan sedikit. Jadi teknik latihan perilaku ini di mana teman-teman kayak ngerasa kita itu kayak menyapa aja sih, kayak nggak memikirkan tentang apa yang dipikirkan orang lain kayak gitu. Kayak
ya udah kayak gitu, itu urusan mereka aja kayak gitu. Oke, bagaimana teman-teman, apakah paham? Apakah ada yang ingin bertanya? Enggak ada sih. Paham Bu? Oke, bagaimana Mbak Jihan? Paham? Oke, di sini Ibu akan memberikan mencontohkan teknik latihan perilaku. Kalau semisal Mbak Jihan tadi kan kayak merasa pendek sendiri ya Mbak Jihan. Nah, ya pendek sendiri ya. Oke. Nah itu mungkin Mbak Jihan kayak ya udah nggak usah memikirkan kayak semisal. Oke, mungkin dari perilaku teknik latihan perilaku itu tadi Mbak Jihan kayak mungkin ada di depan atau kayak semisal lagi foto ini, ya udah nggak usah memikirkan kayak fotonya itu Mbak Jihan merasa pendek, nanti yang ada itu insecure terus gitu Mbak Jihan. Nah mungkin dengan cara kayak tegap atau gimana Mbak Jihan memposisikan dirinya kayak begitu. Oke, bagaimana Mbak Jihan? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah Oke. cukup. Oke, sudah cukup ya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan buat Mbak Jihan kayak semisal dari untuk Mbak Jihan itu mempraktekkan dengan teknik itu seperti tadi, apakah dari Mbak Alisa ada tambahan? Ya, udah cukup. Kalau Mbak Yohana, Nggak ada Bu, sudah pas. Mas Wawan? Mungkin kalau dari saya, karena saya kan juga pendek kan ya. Jadi untuk Mbak Jihan? kebajikannya untuk itu sih lebih ke damai aja gitu, nggak usah membebani pikiran karena sama aja kan menghambat pikiran kita, dan nggak tahu nanti kan kita apakah dengan berpikir seperti itu terus apakah bisa bertambah tinggi gitu atau gimana. Tetap kayaknya sih kurang lebih ya kayak gitu sih, lebih ke damai aja gitu. Oke, berarti kayak nggak usah terlalu Iya, dipikirin. nggak gitu usah ya, Mas dipikirin. Wawan. Oke, dari Mbak Jihan itu tadi saran atau tambahan dari Mas Wawan mungkin bisa diperhatikan juga. Nah, untuk tugas rumahnya di sini Ibu memberikan tugas rumahnya itu kayak berbentuk bagaimana teman-teman itu kayak mencatat atau di note kayak gitu ya. Teman-teman tahu note kan? Atau buku. Tahu. Nah, itu teman-teman bisa menuliskan di situ kayak semisal hari ini itu ada masalah apa dari kepercayaan dirinya teman-teman, ada penghambatan atau tidak. Kalau semisal ada penghambatan itu boleh ditulis di note kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau semisal teman-teman ingin menuliskan konsekuensi itu boleh juga. Jadi dari note itu tadi teman-teman itu kita tahu jadi kekurangannya itu di mana, terus kita itu kurang evaluasinya di mana kayak gitu. Nah, tujuannya dari teman-teman nulis di note tadi itu buat kita evaluasi di minggu berikutnya kayak gitu teman-teman. Apakah teman-teman paham? Ya, Tahu. Oke, untuk pertemuan kali ini serasa sudah cukup ya teman-teman, dan teman-teman mungkin sudah lemas ini kayaknya ya. Iya, Bu. Dan sudah seharian mungkin full ada kegiatan ya teman-teman. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk pertemuan sesi konseling kelompok hari ini. Kita ketemu di minggu selanjutnya dan kita di tempat yang sama. Untuk hari ini tidak ada konsekuensi ya, karena teman-teman sudah sesuai waktu, sesuai sama jadwal yang ditentukan. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.